Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan. Haleluya Tuhan. Sayang haus, amin. Rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Haleluya Tuhan. Bagai tanah gersang Bapa, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami Bapa, yes, jiwaku. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawa kami Bapa, yes, haleluya Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Haleluya. Engkau sangat baik. Hati kami Bapa, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang Tuhan. Haleluya. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Haleluya Tuhan. Begitupun jiwa kami Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, yes, haleluya, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Bawa kami Tuhan, yes, terima kasih. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya Tuhan.
Engkau Tuhan. Yes, hanya Engkau Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, Tiada yang tersembunyi bagimu. seluruh Isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Tinggal dalam Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, kami pada malam hari ini Tuhan bersatu hati berkumpul ya Bapa, Amin. untuk acara ibadah kami Tuhan, doa streaming ini ya Bapa. Amin Tuhan. Tuhan berkati ibadah Amin. doa kami ini Kau Tuhan, berkati. berkati juga ya Tuhan yang akan membawakan firman-Mu Amin. Tuhan, Kau berkati, berkati Tuhan. lebih lagi ya Kau berkati Bapa, lebih lagi, agar Tuhan. firman yang keluar dari mulut lidah anak Tuhan ini, firman-Mu ini akan meremah dalam hidup kami ya Amin. Bapa, Bagi remah Tuhan. menjadi Yes. berkat buat kami ya Amin. Tuhan Yesus. Berkati Amin. selalu ya Bapa, buat Tuhan tidak pernah meninggalkan Amin. anak-anak-Mu yang percaya ya Bapa. Yes. Tuhan, kami serahkan doa streaming kami hanya dalam tangan-Mu Dalam Tuhan. nama Tuhan Yesus. Firman yang akan kami dengarkan Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima Terima kasih. kasih, Tuhan. Hanya di dalam Dalam nama nama Tuhan Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kami mengucap syukur sama Tuhan bahwa Tuhan yang luar biasa. Kita Amin. akan membuka firman Tuhan Matius 9. Matius 9 ayat yang ke-9. Berikutnya Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Ya. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Dan di sini akan saya bacakan untuk satu persatu. Saya dan saudara harus belajar dan mengerti akan firman Tuhan ini. Bahwa firman Tuhan ini mengajar kita untuk mengerti. Kita bacakan ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Ayat 9 ya. Ayat 9 mengatakan bahwa Tuhan Yesus sedang berjalan ya, untuk mengajak Matius mengikut Tuhan Yesus. Dan Matius tidak menanya mau kemana atau saya mau dibawa kemana. Langsung saja berdiri, langsung mengikut Tuhan Yesus Kristus. Ini contoh ya. 10 katakan firman Tuhan. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Bagaimana sebagai anak Tuhan ya, bahwa Tuhan Yesus sendiri aja bisa makan bersama dengan orang-orang yang berdosa. Tuhan aja mengampuni orang-orang yang berdosa. Tuhan aja mau makan bersama dengan anak-anak yang berdosa, apalagi hambanya. Saya dan saudara harus belajar
seperti ini karena ini firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus itu yang luar biasa bagi kami. Kenapa kami ini tidak bisa seperti Tuhan Yesus? Karena kita belum peka dengan firman. 11 dikatakan seperti ini firman Tuhan. Pada waktu orang Farisi melihat murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Nah, di sini orang Farisi ya yang sudah ingin banyak berbicara untuk mengolok-olok Tuhan Yesus ya. Bahwa Tuhan Yesus sudah ingin orang-orang makan bersama orang-orang yang berdosa. Di dalam Alkitab ini dikatakan Tuhan Yesus sudah makan bersama-sama orang yang berdosa. Padahal Tuhan Yesus mengasihi dia dengan segenap hatinya. Bisa saja Tuhan Yesus menghardik dengan segalanya ataupun menyentil dengan orang-orang berdosa tidak setengah jam ataupun semenit untuk menghabisi mereka. Tapi itu tidak dilakukan dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Kita harus tanya, kenapa Tuhan Yesus tidak melakukan itu? Karena Tuhan Yesus Kristus mengasihi umat yang berdosa itu. Umat yang berdosa dikasihi dengan Tuhan Yesus. Mengapa kami juga atau saya dan saudara tidak bisa mengasihi satu dengan yang lain? Kenapa kita tidak bisa mengasihi orang-orang yang berdosa? Kenapa? Kita harus bertanya dengan diri sendiri dan bertanya juga kepada Tuhan. Banyak hamba-hambanya, banyak jiwa-jiwa yang terhilang di luaran sana. Kenapa kita tidak mencari orang domba-domba yang terhilang itu? Dan kita harus mencari domba-domba seperti Tuhan Yesus, berjalan ke sana kemari mencari domba-domba yang terhilang, ya kan? 12. Yesus mendengar dan berkata, bukan orang sehat yang memberikan tabib sampai orang sama orang sakit, ya kan? Bukan orang sehat ya. Orang sehat yang memerlukan tabib, bukan orang sehat. Bukan orang sehat saja yang memerlukan tabib. Ini perikopnya sebenarnya ya. Kalau kita lihat firman Tuhan ini begini, saya dan saudara harus mengerti dengan firman Tuhan ini. Orang-orang berdosa itu sedang sakit karena tidak ada yang mengarahkan kita, ya kan? Coba kalau ada hamba Allah, hamba Tuhan yang bisa untuk mengarahkan mereka tidak akan sakit, ya kan? Mereka tidak akan sakit. Maka itu Tuhan Yesus untuk turun sendiri dengan murid-muridnya, dia ingin menyelamatkan orang-orang yang berdosa ini. Orang-orang yang berdosa ini. Kenapa kita sebagai hambanya tidak mau? Ya. Kayaknya melihat mereka yang berdosa itu terlalu jijik, gitu. Tapi buat saya tidak pernah jijik untuk melihat mereka karena saya pekerjaan saya seperti itu. Dan Tuhan mungkin memberikan yang terbaik. Ayat 13. Jadi pergilah dan belajarlah arti firman ini yang dikehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar melainkan orang berdosa. Nah, di sini di ayat 13 ini lebih lagi bahwa Tuhan tidak memanggil orang benar, ya, bahwa Tuhan tidak memanggil orang yang pintar, Tuhan tidak memanggil orang yang mengerti dengan firman Tuhan yang luar biasa, tapi dia memanggil orang yang berdosa. Dia memanggil orang-orang yang tidak tahu siapakah Tuhan Yesus itu, siapakah Tuhan yang selalu berjalan ke sana kemari. Nah, di sini dikatakan kepada Tuhan Yesus yang perkataan ini harus kita cerna dengan baik. Karena apa? Karena firman Tuhan ini mengajarkan kita mengasihi satu dengan yang lain. Dan Tuhan katakan, ya, Dia mengasihi mereka, bukan Tuhan Yesus mencari untuk
persembahan, tapi dia memanggil untuk dia bertobat di hadapan Tuhan. Dan orang-orang berdosa inilah kalau sudah diberikan kuasa oleh Tuhan, kata-kata firman Tuhan yang dikeluarkan dari orang-orang berdosa ini, banyak jiwa dimenangkan. Karena mereka tahu apa yang dia lakukan. Mereka tahu apa yang saya udah dikasih kuasa dengan Tuhan. Karena saya udah dikasih kuasa dengan Tuhan dan saya sudah bertobat, dan saya tahu orang-orang yang berdosa itu ada di mana. Nah, itu yang akan dilakukan orang-orang berdosa ini kalau sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Kalau sudah diberikan oleh kuasa oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus hidup di dalam orang-orang berdosa ini. Saya yakin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengerti dengan firman Tuhan ini, bahwa firman Tuhan ini dan Tuhan Yesus mengajarkan bagi kita semuanya, kita harus mengasihi satu dengan yang lain, bukan hanya orang di dalam gereja, tapi di luar sana kita harus mengasihi orang-orang yang berdosa pun kita harus kasih dia. Kita harus membicarakan tentang firman Tuhan, bukan hanya untuk di dalam gereja saja, tapi kita harus keluar dari kandang kita untuk memberitakan firman Tuhan itu untuk orang-orang yang berdosa ini. Dan saya mengucap syukur bahwa saya pada malam hari ini saya mengerti dengan firman Tuhan ini. Saya juga belajar, saudara. Saya juga untuk belajar untuk firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini selalu hidup di dalam hati saya. Selalu ada kekuatan di dalam hati, dalam kehidupan saya sehari-hari melalui firman Tuhan ini. Dan banyak orang-orang yang berdosa yang dipanggil sama Tuhan. Nah, sedangkan Lev juga orang berdosa, sedangkan Sakeus juga orang yang berdosa, tapi Tuhan mengasihi dia, Tuhan menolong dia, Tuhan berikan yang terbaik bagi dia. Kenapa, saudara? Tuhan mengasihi. Masa kita sebagai hambanya tidak mau mengasihi orang lain, tidak mau memberikan yang terbaik buat orang lain? Di sinilah kita harus belajar dengan baik, bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan kata-kata seperti ini. Kita cernalah. Mari kita cerna kata-kata Tuhan Yesus ini, kata-kata firman Tuhan ini. Kita cerna supaya kita mengerti dan kita belajar, kita ulangin lagi, kita baca lagi, kita berdoa lagi, kita ulangin lagi, supaya kita mengerti tentang firman Tuhan ini. Amin. 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 Puji Tuhan. Tidak akan saya panjangkan untuk firman Tuhan ini. Semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami juga belajar supaya kami juga mengerti, dan keluarga kami juga mengerti tentang firman Tuhan ini, dan biar keluargaku juga tidak meninggalkan Tuhan, bahwa Tuhan yang luar biasa bagi kami. Amin. Amin. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita, dan untuk ibadah, untuk gereja Fajar Baru, dan tutup firman, Mama. Terima kasih ya Bapak, pada malam hari ini kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah Engkau taburkan bagi kami semua dan menguatkan kami semua. Firman ini mengajarkan kami untuk berlutut di kaki-Mu ya Bapak, supaya kami selalu mengerti dengan firman-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Engkau sudah mengajar kami tentang firman ini ya Tuhan, untuk merendahkan diri kami di hadapan Engkau ya Allah. Terima kasih atas kasih dan setia-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan memenuhi jiwa-jiwa yang terhilang, dan jiwa-jiwa yang terhilang ini akan datang karena hamba-hamba-Mu akan memberikan yang terbaik bagi mereka semua. Janganlah kami meninggalkan mereka Tuhan, dan juga selalu ada di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami selalu mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau, bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberkati, Allah yang memberikan usaha-usaha bisa terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih atas kasih dan setia-Mu pada malam hari ini. Streaming ini kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa, agar firman itu menjadi rema dalam hidup kami. Amin. Yesus. Tuhan, ampuni setiap dosa dan bangsa Indonesia kami ya Bapa. Pulihkan bangsa Indonesia kami dan bangsa-bangsa lainnya ya Bapa. Pulihkan bangsa kami semua ini ya Tuhan, agar corona ini cepat berlalu Tuhan, agar bangsa Indonesia ini benar-benar terpulihkan Tuhan. Benar-benar Tuhan Yesus menjamah bangsa kami ini Tuhan, dan bangsa-bangsa yang lain ya Bapak.
lindungi selalu Tuhan, berkati pemerintahan Tuhan, berkati sistem ekonomi dan sebagainya ya Bapak. Begitu juga Tuhan Yesus, berkati gereja kami Tuhan, GSJ Fajar Baru ya Tuhan, agar tetap melayani Tuhan walaupun streaming, walaupun ada ibadah di gereja dan sebagainya. Bapak berkati setiap ibadah kami Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan bahwa gereja GSJ Fajar Baru Tuhan akan membutuhkan biaya Tuhan Yesus untuk gereja ini Tuhan tetap terbangun di dalam Engkau Tuhan. Gereja ini tetap ada firman Tuhan, tetap ada Tuhan Yesus untuk melayani Engkau Tuhan Yesus, untuk melayani selalu Engkau ya Bapak di gereja GSJ Fajar Baru ini ya Tuhan. Karena akan memperpanjang tempat kontrak GSJ di gedung Tuhan GSJ Fajar Baru ya Bapak. Berkati selalu Tuhan apa yang kami perlukan Tuhan Yesus, apa yang kami butuhkan Bapak, Kau akan sediakan Tuhan, agar semakin lama GSJ Fajar Baru semakin berkembang ya Tuhan, bersatu hati Tuhan di dalam nama Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami tutup ibadah doa kami ini Tuhan pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kami Bapak. Haleluya Yesus, haleluya, amin. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Di dalam segala hal. Duduk senang. Jangan lupa ya teman-teman, mari gabung bersama kami dalam Kids Service setiap hari Minggu jam 4 sore. Ditunggu ya teman-teman. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.